والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أما بعد. Teman-teman segala pendengar yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama baca dan mengalami ayat Al-Quran Al-Karim dari surat Baqarah. Dan lebih kita akan baca dari ayat 28 sampai sejauh mana yang Allah beri kemampuan untuk kita ambil dan mengambil faedah yang bermanfaat dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Berfirman setelah kita beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian sebelumnya dalam kondisi amwat, dalam kondisi tiada, mati. Satu. Yang kedua, fa'ahya, lalu Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian setelah itu Allah wafatkan kalian kembali. Thumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kalian kali keduanya. Thumma ilaihi turja'un, lalu setelahnya hanya kepada Allah kalian semuanya akan berkumpul. Kemudian Allah mengatakan, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang telah menciptakan semua apa yang di bumi untuk kalian. Lalu Dia menuju langit dan menciptakan langit-langit 7, dan Dia Allah dan yang Maha berilmu secara detail atas segala sesuatu. Bapak yang terhormat, ayat ini masih sebenarnya diarahkan atau khitab ya, diarahkan, ditujukan kepada manusia yang kafir. Manusia yang kafir tentang pengingkaran mereka terhadap ubudiyah atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat sebelumnya Allah memberikan perumpamaan ya tentang adanya perumpamaan nyamuk di dalam Al-Quran. Tujuannya teman-teman, perumpamaan itu adalah untuk ada hikmah dan pelajaran sebagai pendekatan agar manusia mampu memahami maksud dan tujuan yang terdapat di dalam pesan-pesan wahyu. Ya. Namun bagi orang kafir itu justru jadi olok-olok. Mereka jadi membuli, dijadikan itu sebagai momen untuk mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan perumpamaan itu adalah untuk pelajaran. Apa pelajarannya, Pak? Allah berikan perumpamaan nyamuk. Apa yang terdapat dari pelajaran nyamuk yang Allah berikan dalam Al-Quran? Ada mesti ingat? Apa kemarin? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tentang tafsir ayat itu, "Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak malu untuk memberi kepada kalian sebuah perumpamaan, ya, semisal nyamuk atau lebih kecil daripada itu. Al-Quran kan banyak memberikan pendekatan-pendekatan ya, Pak. Perumpamaan lah. Ya, semisal perumpamaan dunia dengan air. Kenapa dunia diumpamakan dengan air, Pak? Hah? Karena air itu sesuatu yang mudah diterima, didapatkan. Dan kalau sudah jatuh, dia hilang dengan cepat. Demikian pula dunia. Ketika orang sedang mendapatkan dunia, terkadang dibukakan oleh Allah dengan jalan yang mudah sekali.
dia mendapatkan dunia. Terkadang misalnya tidak punya gelar, dia tidak punya kompeten yang lebih, tetapi dunia Allah bukakan kepada mereka luar biasa. Setelah sampai di puncak, nyata dia semakin sombong, lalu Allah jatuhkan. Itu dunia. Perumpamaan dunia dengan air. Ada perumpamaan yang lain. Seperti Allah umpamakan orang Yahudi dengan keledai. Kenapa, Pak? Karena mereka berilmu, karena mereka berilmu dan mengetahui kitab-kitab para nabi mereka. Tapi sehingga mereka nggak ngamalin, Pak. Justru mereka membantah dan berseberangan dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam kitab-kitab nabi mereka, Taurat dan Zabur dan Injil. Nah, itu perbuatan orang Yahudi itu, Pak. Nah, diumpamakan dengan keledai. Apa beda dengan keledai? Keledai kan dulu didirikan untuk alat transportasi membawa buku-buku. Keledai kalau bawa buku, Pak, ada tidak manfaat? Bisa tidak manfaat dari buku? Allah umpamakan dengan apa? Dengan keledai. Tujuannya apa? Memberikan pendekatan. Demikian pula bentuk praktek apapun bentuk jenis kesyirikan. Allah umpamakan orang yang mengambil aulia, menolong selain Allah, seakan-akan dia sedang membangun tidak hanya seperti sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kan ya'lam. Rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba bisa apa? Enggak ada yang bisa dilakukan kecuali apa? Nangkap nyamuk. Itu bukan lewat apa? Nyamuk itu bisa lewat di sarang laba-laba. Nggak bisa. Kadang dia bisa menjepit, bisa menjadi perangkap. Tapi kalau ditaruh umpama kerikil kecil, bisa nggak ditampung oleh laba-laba? Batu kecil gitu taruh di bawah, nggak, jebol ke bawah. Saking apa? Lemahnya. Demikianlah perumpamaan orang yang berbuat syirik. Tidak bisa memberi mudarat, menolak mudarat dan mendatangkan manfaat apa yang kalian sembah selain Allah. Nah gitu. Perumpamaan seperti ini teman-teman. Bagi orang beriman itu adalah momen mereka untuk belajar. Agar lebih dekat kepada otak mereka apa yang Allah maksud. Nah beda halnya dengan orang kafir. Orang kafir justru apa? Jadikan Allah. Nah salah satunya apa? Ketika Allah, masa Allah beri perumpamaan terang tentang kami dengan petir, dengan nyamuk, ya. Apa maksudnya? Nah, kemarin kita beri contoh bahwasanya Allah memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Apa perumpamaan nyamuk kemarin? Itu tentang perumpamaan dunia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dikirkan dari sebagian besar, nyamuk itu, Pak, kalau dia makan kenyang, maka petanda nyawanya akan segera hilang. Tapi kalau dia makannya tidak kenyang, makannya sedikit saja, ya, maka nyamuk akan kuat, dia bisa bertahan lama. Tapi kalau sudah sempat kenyang, Mbak, sudah habis kenyang itu tidak lama dia akan mati. Kenapa? Karena fisiknya tidak kuat untuk menampung pasokan darah yang banyak. Demikian pula orang-orang yang terlalu berlebihan dengan dunia, menjadikan dunia segala-galanya, tujuannya adalah dunia, sikut kanan, tendang kiri, maka setelah itu dia akan menuju kepada kehancuran. Paham teman-teman? Nah ayat itu kemarin berbicara tentang khitab kepada orang kafir. Nah di ayat yang berikutnya Allah berikan permulanya dengan iltifat. Kalau sebelumnya kan bicara tentang orang kafir yang sifatnya gaib, ya Pak, nggak tahu apa, berikan oleh Allah dengan perumpamaan orang ketiga. Kalau di ayat ini Allah langsung khitab, seakan-akan Allah berbicara tentang kalian wahai orang kafir, seakan-akan dia ada di hadapan Allah. Dan ini disebut dalam ilmu balaghah dengan al-iltifat. Itu pengalihan panggilan atau seruan kepada dari sebelumnya berbicara tentang orang yang tidak ada, lalu tiba-tiba dipanggil dengan seakan-akan dia ada di hadapannya. Iya, bisa difahami teman-teman? Nah, coba kita lihat ayat ini. Allah berbicara, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Ada orang kafir kepada Allah? Banyak. Mana yang banyak? Orang yang kafir kepada Allah atau orang yang taat kepada Allah? Kafir. Mana yang paling banyak? The people obey to God, more than not obey. Mana yang paling banyak? Not obey. Mereka banyak itu kufur, unbeliever itu paling banyak, ya, ateis, Buddhis, Hindus, Kristen, Jews, macam-macam agama itu, macam-macam keyakinan. Semua mereka adalah kufur kepada Allah SWT. Yang aku punya satu Muslim saja.
Yang ada kufurnya satu muslim saja. Nah, ayat ini diarahkan kepada mereka. Siapa saja yang mengikut kekufuran apapun bentuk warna dan corak ideologi mereka masuk kepada ayat ini. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah SWT? Kufur di sini maksudnya apa? Adalah kekufuran yang khariju anil millah, keluar dari agama, dari kebenaran. Nah, gitu. Nah, coba aja kita lihat keterangan Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan, maksud daripada kaifa, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Ai al-istifhamu huna litta'ajjubi ma'at taqrihi wa tawbih. Allah memulai, bagaimana kalian? Itu kan sekarang Allah bertanya apa? Tapi pertanyaan di sini bukan bertanya Allah tidak tahu, Pak. Bukan itu maksudnya. Tapi maknanya adalah litta'ajjub ma'at tawbih. Allah seakan-akan bertanya dengan nada apa? Dengan nada ta'ajub, atau maksudnya apa ta'ajub? Ta'ajub apa bahasa kita? Apa ta'ajub bahasa kita? Apa, Pak? Apa? Heran. Ah, benar, heran. Ya, bagus, Masya Allah. Jazakallah khairan. Takjub itu masih heran, Pak. Iya, heran. Tapi keheranan di sini lebih kepada taubih. Apa itu taubih? Celaan. Celaan. Jadi heran, tapi mencela. Gimana bahasa kita ya, Pak? Pendekatan kita gimana? Ada enggak kita tuh bertanya, tak heran, tapi maknanya adalah untuk pengingkaran. Tujuannya adalah untuk meledek. Ah, gitu. Ada enggak? Gimana bahasa kita cocoknya? Umpama nih, ada anak, dia sudah tahu aturan ini gak boleh dilarang, Pak. Ini aturan gak boleh dilarang. Kamu pulang sekolah seperti ini, ya. Jam belajar seperti itu. Kemudian kalau mau main, hanya boleh durasi waktunya 30-50 menit. Ternyata anak dilanggar, Pak. Waktu belajar yang 1 jam digunakan untuk main. Tambah plus main. Nah, kira-kira pertanyaan ayah kalau mau menasihati anak gimana, Pak? Hah? Dia akan bertanya, tapi dengan nada heran, cuma maksudnya adalah untuk memberikan apa? Memberikan pelajaran kepadanya, pengingkaran. Iya. Bukankah ayat sudah ingatkan? Nah, gitu. Apakah kamu menggunakan waktu belajar untuk apa? Kok bisa kamu gunakan waktu belajar untuk main? Nah, gitu. Itu kan pertanyaan tuh, Pak. Tujuannya apa? Untuk mengingkari, pengingkar. Nah, di sini Allah SWT kata beliau, bertanya dengan nada heran, bukan untuk memuliakan karena Allah tidak tahu, enggak itu, Pak. Tapi littaubih wa taqrib, untuk mencela. Untuk menunjukkan akal mereka, kok bisa buntu seperti itu akal kalian. Nah, gitu. Ya. Itu maksudnya. Kemudian setelah Allah menjelaskan keheranan apa untuk mencela cela terhadap orang kafir, Allah menyebutkan sebab-sebab lagi. Apa sebab-sebabnya? Kenapa kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian sebelumnya mati. Inilah sinopsis, Pak. Atau mungkin kita sebutkan tadi di flyer, ilustrasi lah ya. Perjalanan ringkas tentang kehidupan manusia. Ini mulai dari pertama. Yang pertama, kondisi kalian. Di sini semua manusia sama, Pak. Kalian itu dulunya adalah mayit. Mati. Ya. Apa maksud mati di sini? Kalian tidak ada. Kita ini manusia kan dimulai diawali dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pak Ari berapa usia sekarang? 47. Masya Allah. Ini masih muda ya, Pak ya? Kelihatan masih muda, alhamdulillah. Masih kepala 3 anaknya. Masya Allah. Allah mabarik. 47. 48 tahun yang lalu. Sudah ada enggak nama sosok manusia seperti Pak Ari? Belum ada. Ini kondisi manusia. Jadi maksud ayat ini, sesuatu kalian yang belum ada, belum bisa disebut namanya. Ya Allah beri isyarat dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia itu suatu masa di mana mereka itu belum ada sebelumnya, enggak ada bisa disebut nama. Iya, enggak ada bisa disebut nama. Maksudnya nama yang cocok. Sebulan orangnya ini. Dengan apa? Karakternya ini. Karakter B, karakter C. Tipenya ini, kulitnya ini. Cocok jadilah seperti kita ini. Belum ada, Pak. Sebelumnya.
Kenapa? Karena kita masih di alam yang belum kita mengetahui. Orang tua kita tidak tahu kita di alam mana. Dan kita masih berada di sulbi. Ya, di sulbi ayah-ayah kita. Di sulbi ayah-ayah kita. Belum bisa satu yang disebut sebagai manusia. Tidak ada disebut Andrian. Tidak ada disebut Abu Ikram. Tidak ada disebut saya. Ya, untuk masa yang sebelumnya. Ini namanya Bapak amwatan. Kalian masih mati, artinya belum ada. Kemudian kata Allah, fa'ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian. Maksudnya siapa? Allah ciptakan kalian. Dan ini adalah ilustrasi yang kedua. Pertama tadi mati, yang kedua Allah hidupkan kalian. Maksudnya itu apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar enggak? Sebenarnya kita we are nothing, right? Sekarang kita menjadi ada, jadi antrian dia, ya. Nah, dan ini adalah fase kedua. Ya, fase yang kedua. Kemudian kata untuk fase ini semua manusia saya kira sama Pak meyakini. Ini dua halte atau dua proses kehidupan sebelumnya mati tidak ada, setelah itu menjadi ada dengan proses dilahirkan. Proses dilahirkan. Semua manusia dalam dua poin ini sepakat Pak. Sepakat. Artinya Pak, kita itu tidak ada lalu tiba-tiba lahir, diciptakan lahir ke dunia menjadi hidup, manusia bisa bergerak, menjadi manusia yang sempurna, bisa bergerak, bisa beraktivitas, ya. Kenapa? Lahir dari rahim ibu-ibu kita. Allah mengatakan juga dalam surah An-Nahl, "Walladzi akhrajakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, alias bodoh, kita nggak tahu apa-apa. Iya. Dan nggak ada orang kalau lahir itu Bang Andri langsung menyandang gelar sarjana, nggak ada Bang Andri. Sarjana satu teknik dari Malaysia ada Bang Andri. Berarti apa? Orang yang lahir itu nggak bawa gelar, nggak bawa apa-apa, bodoh sama sekali. Nah gitu. Dan setelah itu dia proses belajar. Nah untuk dua proses ini semua manusia sepakat. Nah gitu. Semua manusia sepakat. Tetapi makanya kata Syekh di sini hadza burhanun ala butlani kufrihim. Ini adalah dalil yang tegas akan kebatilan akan batalnya kekufuran mereka. Mereka itu kufur, sebenarnya kalian itu tidak layak kufur gitu. Idh kaifa yakfurul 'abdu rabbahu wa huwa alladhi khalaqahu ba'da an lam yakun syai'a. Bagaimana kok bisa seseorang yang sebelumnya tidak ada kok bisa kufur ya kepada penciptanya? Nah, gitu. Bisa kufur kepada Allah SWT. Nah, kemudian kita lanjutkan ilustrasi yang ketiga. Allah mengatakan, "Tsumma yumitukum." Lalu Allah matikan kalian. Allah wafatkan kalian. Pada poin ini manusia masih sama. Masih meyakini yang sepakat gitu. Ya, mereka sepakat bahwa dengan realita ini, bahwasanya kalian pasti akan mati. Ya, cuma yang mematikan siapa itu tergantung ideologi mereka. Tapi manusia sadar bahwasanya kehidupan ada ending. Tidak ada yang selalu survive di dunia ini, nggak ada Pak. Pasti ada endingnya, akan mati. Nah gitu. Tsumma yuhyikum. Lalu ilustrasi yang keempat ringkasannya, lalu kalian akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dihidupkan di sini Pak? Apa maksud dihidupkan di sini? Ya ini dibangkitkan dari kematian. Maksudnya adanya al-ba'ts, adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat. Dan pada poin yang keempat ini isyarat daripada adanya hari kiamat atau yaumul ba'ts. Baik. Tsumma ilaihi turja'un. Lalu setelah itu kalian akan dikembalikan kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, yuridu ba'dal hayati tsaniyah wa huwal ba'tsul akhir. Jadi maksudnya adalah yaitu hari akhirat atau hari kehidupan kedua, yaitu maksudnya hari berbangkit. Baik. Teman-teman yang terhormat, coba kita ambil faedah ayat ini ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwa Allah telah kalian itu dulu tidak ada. Kok bisa kufur kepada Allah? Padahal kalian itu tidak ada. Satu, tidak ada Pak. Kita berada di sulbi ayah-ayah kita. Belum suatu ada nama yang bisa kita sebutkan. Ya. Kenapa? Karena untuk menciptakan kita, ayah kita nggak mampu bisa buat apa-apa Pak, kecuali menjalani proses dengan pernikahan. Ya.
Tapi apakah Allah ayah kita, orang tua kita bisa mengambil apa namanya sampel A gitu untuk kriterianya seperti ini, anaknya putih, cantik, tampan, dan nggak bisa, Pak. Ya, berarti apa? Ayah kita hanya bisa menjalani proses karena orang tua bukan pencipta, mereka adalah hamba yang bisa menjalani sesuai tabiat yang Allah sudah tetapkan. Kemudian Allah hidupkan kalian. Maksudnya di sini diciptakan. Allah menciptakan kita. Dan ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah lah pencipta seluruh manusia. Allah pencipta seluruh manusia. Kemudian Allah wafatkan kalian. Dan wafat teman-teman, wafat ini adalah akhir daripada kehidupan manusia di muka bumi. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Bahwa semua yang berjiwa pasti akan datang kematian kepadanya. Dia akan merasakan itu. Ada yang mati di tempat tidur, ada yang mati di tempat di samping berjalan, ada yang mati di gelanggang olahraga, ada yang mati ditembak, ada yang mati di bom, ada yang mati di lapangan pekerjaan, macam-macam Pak kondisi mati. Tapi yang namanya sebabnya banyak, namanya mati satu, kata para ulama, al-mautu wahidun wa asbabuhu kathir, ya. Bahwasanya kematian itu satu, namun sebab-sebabnya saja yang banyak. Kemudian Allah wafatkan kalian. Nah, untuk 3 poin ini Pak, rata-rata manusia meyakininya. Mereka menyadari realita dan fakta ini. Tapi untuk yang keempat, ini yang banyak yang mengingkari Pak. Tsumma yuhyikum. Ilustrasi keempat, fakta yang keempat yaitu manusia, kemudian kalian pasti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak mengingkari. Rata-rata manusia, Pak, terutama yang kafir, mereka tidak yakin adanya hari berbangkit. Apa sebabnya, Pak? Sebabnya apa? Apa sebabnya, Pak? Kenapa manusia banyak nggak suka dengan adanya hari berbangkit? Kenapa, Pak? Karena kalau mereka meyakini itu, ya, maka mereka bisa tekor, Pak. Kenapa tekor? Di dunia sudah habis-habisan itu, Pak, untuk mencicipi segala bentuk maksiat. Kezaliman apapun sudah dilakukan. Syahwatnya dibiarkan liar lebih liar daripada himar wahsy, daripada keledai yang kencang larinya, atau daripada singa yang beringas. Semuanya dinikmati. Harta orang, harta dia, semua kezaliman dilakukan. Terus tiba-tiba ada hari dihidupkan setelah kematian. Kalau biasanya hari dibangkitkan setelah kematian, apa yang teringat bagi kita, Pak? Audit yang kita ingat. Nah, ada pertanggungjawaban. Ya enggak? Nah, ini kan berat, Pak. Berat. Maka rata-rata kata para ulama, kenapa banyak orang yang kufur kepada hari berbangkit? Termasuk orang musyrik Makkah dahulu. Mereka meyakini dengan ada hari berbangkit. Padahal mereka meyakini tentang qudratullah. Bagaimana kekuasaan Allah, maha hebatnya Allah, maha penciptanya Allah. Mereka yakin itu sama 100%. Wala insa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS. Mereka dengan yakin tanpa ragu bilang, Allah yang melakukan itu. Qudratullah, kekuasaan Allah mampu. Mereka dengan kemampuannya yang hebat, mereka yakin. Tapi pada poin catatan tentang adanya kemampuan Allah untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi tanah, nah di sini mereka gagal mengimani. Kenapa? Karena ada nafsu, ada syahwat yang mengalahkan akal sehat mereka. Lalu mereka jatuh sepakat pada kesimpulan bahwasanya kalau sudah mati selesai cerita. Dan ini rata-rata keyakinan orang kafir, Pak. Keyakinan apa? Orang kafir. Ya, mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Termasuk ateis. Ateis itu, adik-adik, teman-teman, bapak yang terhormat, ateis itu mereka secara fitrah meyakini bahwasanya ada pencipta, tetapi mereka justru mengambil, menyelisih atau mendustakan fitrah mereka. Ya, jatuh kepada ideologi bahwasanya tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada pencipta. Tuhannya hanyalah kebetulan. Segala sesuatu ada dengan sendirinya. Itu orang ateis. Ya. Nah, karena itu
Yang meyakini bahwasanya ada hari berbangkit hanyalah orang muslim saja. Orang muslim saja. Walaupun di sebagian agama yang pemakai agama Nasrani atau juga agama Yahudi, mereka meyakini tentang adanya hari berbangkit, tetapi versi mereka banyak syariat itu ideologi itu yang sudah dirubah. Salah satunya apa Pak? Yahudi kalau mereka meyakini tak ada hari berbangkit. Tapi versi mereka, kami kalau ada hari kiamat itu, ya rata-rata orang yang itu masuk surga. Kalaupun disiksa Pak, karena kezaliman yang mereka lakukan, hanya disiksa beberapa hari saja di neraka. Qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami kalau mau disiksa juga oleh Allah, paling berapa hari saja Pak, setelah itu dikeluarkan masuk surga. Itu versi orang Yahudi. Nasrani lain lagi, Pak. Mereka meyakini juga hari berbangkit. Tapi hari berbangkit itu adalah hari untuk pulang ke Bapa katanya, pada Tuhan Bapa katanya. Setelah itu kita akan masuk surga dalam konsep mereka ya. Dalam konsep orang-orang Nasrani, masuk surga itu bagaikan malaikat. Bagaikan malaikat. Iya. Apa maksudnya malaikat? Gak ada lagi, tidak ada di sana syahwat, tidak ada lagi makan minum. Iya, hidup seperti malaikat. Beda dengan konsep Islam. Kalau Islam, manusia berbangkit akan diaudit. Diaudit, Pak. Diminta pertanggungjawaban. Semua amal perbuatan mereka akan diperlihatkan. Yang baik akan dibalas surga. Yang zalim dimasukkan dulu ke dalam neraka kalau tidak diampuni oleh Allah SWT. Itu konsep apa? Konsep Muslim. Dan di dalam surga apa? Manusia hidup sebagaimana kita hidup di dunia, dalam artian kita makan, minum, kita menikah, seperti itu kehidupan di mana di dalam surga. Tetapi kehidupan yang sudah sempurna. Ala kulli hal, inilah proses ringkas kehidupan Pak, yang di mana manusia awalnya mati, lalu Allah ciptakan hidup, dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian diwafatkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali nanti pada hari Yaumul Ba'ats, lalu kepada Allah kita akan kembali semuanya untuk diaudit. Banyak orang kalau saudara kita meninggal dunia, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini teman-teman, pada poin yang terakhir ini, pada Allah kalian akan dikembalikan. Ini adalah iman kepada hari pembalasan. Iya, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita di surat Al-Fatihah untuk kita kenal setiap hari Malik Yaumiddin. Ya, dialah Allah masa satu-satunya hari pembalasan. Ya. Dan iman kepada hari pembalasan teman-teman akan berjalan lurus dengan apa? Perbuatan baik dan buruknya manusia. Semakin kuat, semakin bagus, dan semakin dalam keimanan seseorang terhadap adanya hari diaudit, hari pembalasan, maka akan semakin hati-hati mereka dalam kehidupan. Segera melakukan ketaatan, dan mereka paling takut, paling menjauhi, atau paling berhati-hati terhadap maksiat dan kezaliman. Nah, sebaliknya, kalau umpama iman, nilai-nilai iman pada hari berbangkit sudah mulai redup, sirna, bahkan sudah mengering, tidak ada lagi siraman rohani itu, maka mereka akan semakin gampang untuk menabrak rambu-rambu kehidupan. Benar atau tidak? Coba lihat ahli maksiat itu. Kenapa mereka santai untuk menzalimi orang? Kenapa? Nilai itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Pak. Maka kita sebagai muslim dididik oleh Allah dalam Al-Quran itu apa? Selalu ingat dengan hari pembalasan. Setiap hari kita baca Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Apa tujuannya, Pak? Agar terpancar di dalam hati. Iya, ini kehidupan ini akan selamanya kita pakai. Ada endingnya. Tidak ada manusia yang selalu eksis dalam hidup. Tidak ada, Pak. 70 tahun, 80 tahun pergi, karena anak muda-muda juga pergi. Nah, untuk apa kita berbuat kezaliman? Hidup yang sangat pendek. Baik. Ini keterangan daripada summa ilaihi turja'un. Nah, kemudian setelah itu Allah berbicara, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi. Ya, apa yang ada di muka bumi ini, Pak. Apa saja bentuknya.
itu diciptakan oleh Allah untuk siapa, Pak? Untuk siapa? Untuk kita manusia. Allah ciptakan semua perangkat yang ada di muka bumi ini, Pak. Apa saja bentuk komponen-komponen muka bumi ini yang ada di planet bumi ini, semua itu diciptakan untuk kita. Ya. Penggalan ayat ini kata Syekh di sini, perhatikan teman-teman. Ya, ayat khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, maksud ayat ini kata beliau, sebagaimana dikatakan dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Allah berfirman. Kalau Allah berfirman berarti hadis kursi. Kata beliau dalam contohkan lagi, ya benar Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam. Kalau anak Adam siapa? Saya, bapak-bapak, dan yang merasa benar-benar manusia. Karena uh, panggilan ini, seruan ini hanya untuk manusia yang sesungguhnya. Tapi kalau ada yang merasa manusia bukan dari keturunan Adam, ada masuk dalam kitab ini. Ya, ada orang yang meyakini dia manusia itu diciptakan dari kera. Misalnya dulu nenek moyangnya kera, bukan manusia. Berarti tidak masuk dengan kitab ayat ini. Nah, apa kata Allah? Ya, wahai anak Adam, laqad khalaqtu kulla syai'in min ajlik. Nah, perhatikan teman-teman. Perhatikan ini kawan-kawan. Apa tujuan Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita? Aku ciptakan semua yang ada di bumi itu untuk kalian, wahai hamba-hamba. Ya. Wa khalaqtuka min ajli. Dan aku ciptakan kalian. Ini dua komponen ya, Pak. Dua komponen yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Ya. Satu, semua yang ada di muka bumi selain manusia itu diciptakan tujuannya adalah untuk kita manusia. Setelah itu, apa tujuannya? Agar kita bisa memanfaatkan. Dan setelah itu Allah menyebutkan yang kedua adalah dan aku ciptakan kalian. Padahal kita ini bagian dari komponen bumi, Pak. Kita ini kan komponen bumi, Pak. Badan kita terbuat dari tanah. Benar Pak tidak? Semua kebutuhan badan, kebutuhan fisik dan kehidupan kita berasal dari tanah. Dan lambat laun kita akan kembali kepada tanah. Berarti kita bagian dari bumi loh. Nah, Allah menyebutkan kita khusus setelah penyebutan umum ini menunjukkan apa? Tasyrif. Pentingnya apa? Kehadiran kita di muka bumi ada tujuan besar. Dan aku ciptakan kalian wahai manusia adalah untuk berlaku taat kepada. Artinya apa? Untuk mengikuti syariat Allah Rabbul Alamin. Ya. Ya. Contohnya apa? Syariat Allah Rabbul Alamin. Kata beliau di sini, min ajali an tadhkurani wa tashkurni, ya, agar kalian itu mengingat Allah, ya, mengingat Allah petang dan pagi, perbanyak mengingat Allah, perbanyak berzikir kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang membenarkan Allah dan mengaku mengikuti Rasulullah, ya, udzukurullaha dzikran katsira, hendaklah kalian memperbanyak zikir, mengingat Allah sebanyak-banyak. Pertanyaannya apa? Apa maksud mengingat Allah sebanyak-banyaknya? Ada yang tahu? Apa maksudnya Pak Ari? Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Dalam ayat itu apa maksudnya? Apa Pak? Satu apa? Oh, perbanyak berzikir. Berzikir terus? Salat berjamaah. Iya, bagus, benar. Ada yang lain? Apa maksudnya wahai yang beriman? Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kan Allah ciptakan kita ini agar kita melakukan taat kepada Allah. Dan maksud Syekh dikata Syekh di sini, ya antadzkurani, agar kalian mengingat Allah SWT. Dalam ayat uzkurullah dzikran katsira, wahai yang beriman, pikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Apa maksud pikir sebanyak-banyaknya? Selalu di atas kebenaran. Anda lihat, what according to you? Nah, what does it mean dzikran katsira? Apa maksud ingat banyak-banyak itu? Nah, kata para ulama, maksud berpikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, ingat Allah sebanyak-banyaknya ada dua. Satu, berzikir yang sifatnya muqayyad, dan yang kedua, zikir yang sifatnya mutlak. Siapa yang mampu melakukan ini, Pak? Berarti dia sudah memenuhi kitab ayat. Muqayyad apa maksudnya, Pak?
Seseorang muslim dia melakukan mengingat Allah di tempat-tempat yang ada syariatnya, aturannya, waktunya, jumlahnya, kemudian dipenuhi itu, Pak. Maka dia sudah memenuhi bahagian dari kitab ayat. Contohnya apa, Pak? Habis sholat, zikir dulu. Jangan langsung pergi. Kalaupun pergi sambil berjalan, maka usahakan sempurnakan zikir itu. Kalau memang harus ya, Pak, ya. Harus berbubar keperluan. Apa-apa. Bicara sambil jalan. Wa mantas salam kalau memang pergi. Tapi sebaiknya tuh. Sebaiknya tuh. Kalau ada hajat itu lain. Apa zikir yang lain yang itu muqayyad, Pak? Muqayyad apa? Nabi tetapkan tuh waktunya habis salat, antum baca ini, kalian baca ini, baca zikir ini jumlahnya sekian. Itu muqayyad apa? Tercikat. Iya. Contoh yang lain apa? Zikir pagi, zikir sore. Sebelum tidur, bangun tidur. Ketika tersentak di malam hari dia ada zikir yang dia baca. Itu namanya muqayyad, Pak. Siapa yang mau makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, berangkat ke pekerjaan naik mobil baca bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Ini namanya zikir-zikir muqayyad. Siapa yang melakukan zikir ini, maka dia sudah memenuhi bagian khitab ayat yang pertama. Dan yang kedua, mutlak. Mutlak itu apa banyak, Pak? Pama dia sudah habis yang porsi-porsi tercatat tadi sudah dipenuhi semuanya. Lalu sambil jalan, sambil ke kantor di jalan itu pada bengong saya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dibaca dikit-dikit yang semisal, maka dia termasuk dalam kitab ayat ini. Nah, salah satu tujuan terbesar Allah ciptakan kalian adalah agar kalian mengingat Allah, wa tashkuruni, dan kalian bersyukur kepada aku, ya. Ya, kemudian fa'alatul hayati dunya kulluha dzikrullah wa syukr. Ya, dzikrullahi wa syukrihi. Bahwasanya inilah keindahan kehidupan dunia, semuanya dalam zikir kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya. Baik, kita lanjutkan ayat. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi itu untuk kalian. Itu apa, Pak? Untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi ini, Pak, komponen-komponen yang ada di bumi ini, tujuannya adalah untuk menopang kehidupan kita sebagai manusia, agar layak menjadi manusia. Siapa yang menciptakan itu, Pak? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah menyebutkan tadi, Allah yang menciptakan kalian. Setelah itu Allah ciptakan untuk kalian apa yang kalian butuhkan. What you need in the world. Apa yang kalian butuhkan untuk hidup, untuk eksis, untuk survive di dunia ini. Allah berikan semua yang kebutuhan. Apa contohnya, Pak? Apa contohnya? Makanan. Yang pokok-pokok, Pak. Minuman, ya, biji-bijian, buah-buahan, pakaian, ya, dan komponen-komponen yang bisa membuat apa? Yang kalian butuhkan untuk berlindung seperti rumah dan sebagainya. Semuanya Allah yang ciptakan. Nah, pertanyaannya, Pak, apa proses pekerjaan manusia? Pekerjaan manusia hanya bisa apa, Pak? Manusia itu dikatakan pencipta atau apa, Pak? Kita manusia ini dikatakan pencipta atau apa? Paham tidak pertanyaannya? Kita manusia disebut pencipta atau apa? Hah? Pencipta juga, Pak? Tapi penciptaan nomor 2 itu. Bagus. Itu selain pencipta apa nama lainnya, Pak? Ya benar. Pencipta. Bagus. Pencipta itu adalah Allah Rabbul Alamin. Semua yang ada di muka bumi ini Allah yang ciptakan. Nah, kita tugas manusia apa? Mengolah. Mengolah, Pak. Jadi manusia tidak disebut pencipta. Semua yang ada di bumi ini Allah yang menciptakan. Terus siapa yang bikin ini? Manusia itu hanya mengolah. Bahan-bahannya Allah yang sediakan. Apapun bentuk apa, Pak? Bentuk hasil apa namanya? Karya manusia, semua itu hanya pengolah. Jadi Allah ciptakan bagi kita satu, materi, yang kedua, teknologi. Teknologi cara untuk mengolah itu Allah ciptakan, Pak. Kalau materi apa contohnya, Pak Andre? Apa materi yang Allah ciptakan yang manusia tidak ada kemampuan di atas itu? Seperti apa? Materi yang ada dari dalam bumi, besi, biji-biji besi itu. Apa lagi yang lain?
minyak, gas gitu. Itu siapa yang menciptakan? Orang Qatar yang menciptakan minyak, Pak. Ada orang Qatar cuma mengolah, ditemukan seperti itu pada sebelumnya. Orang-orang Khaliji rata-rata mencari berlian yang Allah ciptakan di dalam laut, kemudian mereka mengembala kambing, baru belakangan ketemu minyak. Siapa yang menciptakan minyak? Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi Allah ciptakan materi, dan yang kedua Allah berikan kepada mereka teknologi. Teknologi apa maksudnya? Cara. Ya, dan ini diberikan kepada oleh Allah kepada manusia di setiap generasi berbeda-beda. Jadi teknologi itu canggih di masa sekarang kan Pak Ari. Kalau di masa dulu Pak Ari sebut teknologi juga Pak Ari, canggih juga. Ya, contoh seperti besi yang Allah turunkan dari langit. Ya, Allah ciptakan untuk manusia. Terus besi itu diolah. Teknologi zaman sekarang mengolah yang canggih. Dahulu juga ada teknologi, Pak. Contoh, di masa Raja Dzulkarnain, salah satu raja yang menguasai dunia, tapi raja muslim yang baik, yang adil. Dzulkarnain namanya. Allah sebutkan bagaimana kinerja teknologi Dzulkarnain di dalam membangun negeri-negeri yang luar biasa. Salah satu bendungan yang dibangun yaitu bendungan untuk menutup Saddu Ya'juj wa Ma'juj, yang benteng yang begitu tinggi dan hebat, kokoh, mampu menutup makhluk yang besar, makhluk yang kuat, Ma'juj Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, bagaimana konsepnya apa? Allah ciptakan besi, lalu teknologinya diberikan, cara mengolahnya diberikan kepada Dzulkarnain. Caranya luar biasa. Ya, dibangun begitu tinggi, kemudian besi itu, tembaga itu dicairkan. Dengan apa Pak? Pembakaran yang ada di masa itu. Gak tahu kita Pak. Iya, gak tahu kita. Nah, di mana setelah dia teknologinya sempurna, bendungannya kokoh, berdiri, dan itu nggak mampu ditebus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sampai sekarang Ya'juj dan Ma'juj masih ada di sana beranak pinak, nggak mampu keluar, ya, tidak mampu keluar dan akan keluar nanti pada hari kiamat. Yang uniknya, Pak, justru tembok besar itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan yang kedua, sudah setiap hari Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana datang informasi dalam hadis untuk membobol benteng itu, tapi nggak mampu. Pertanyaannya, teknologi apa yang mereka pakai? Apa teknologi mereka pakai, Pak? Ini menunjukkan apa? Manusia itu diberikan oleh Allah setelah bahan-bahan komponen-komponen yang mereka butuhkan untuk survive di muka bumi, setelah Allah berikan teknologi. Jadi mana teknologi sampai sekarang nggak bisa ditembus oleh akal manusia. Seperti contoh yang lain, Fir'aun. Fir'aun itu kan teknologi oke juga di masa itu untuk urusan dunia. Mereka membuat bangunan-bangunan tinggi. Salah satunya adalah Al-Haram, piramid. Itu piramid itu sekarang menjadi pertanyaan bagi manusia. Bagaimana mereka membuat sebuah bangunan besar di teknologi masa itu. Kemudian piramida itu dijadikan sebagai tempat makam-makam raja-raja mereka. Dengan sirkulasi angin yang sedang membuat mayat yang ada di dalamnya tidak membusuk. Mayat kan tidak dikuburkan, Pak. Mayat ditaruh begitu saja dan tidak membusuk. Pertanyaannya, apa teknologi mereka? Padahal piramid itu begitu besar, Pak. Dengan bangunan yang tinggi, kokoh, sampai sekarang masih ada, dan sirkulasi angin yang begitu cocok untuk menjadikan mayat tidak berbau. Zaman sekarang kan pakai bikin mayat tidak berbau, apa namanya? Bikin badan mayat itu tidak cepat rusak. Apa namanya itu? Lupa ya, Pak. Ini kalau Anda pulang pertanyaannya, Pak. Kalau Anda ke Indonesia. Apa namanya itu? Ya kayak balsem gitu ya, Pak. Kayak balsem apa namanya. Nah, itu kan teknologi di masa kita sekarang. Dan di masa Fir'aun sudah ada teknologi lebih canggih, Pak. Lebih canggih. Coba Allah menciptakan bahan untuk kalian olah. Dan cara pengolahan pun Allah bukakan kepada manusia sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang sudah dihadapkan dengan kondisi perang. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu Pak, itu Nabi yang berperang luar biasa. Salah satu cara mereka untuk mengcover diri mereka agar safety dalam perang, harus punya baju besi. Harus punya apa? Baju besi. Nah pertanyaannya, bagaimana Nabi Daud mengolah besi yang ada? Diolah dengan teknologi yang Allah ajarkan kepada mereka, yaitu
Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan besi itu untuk Daud alaihissalam. Nah sekarang. Dan itu dilunakkan, kata para ulama, dilunakkan dengan tangannya, dibentuk dengan tangannya sendiri. Saya sekarang ada teknologi manusia yang mampu melunakkan besi langsung dengan tangannya, bukan dengan alat ya. Saya tidak bicara dengan pembakaran, proses yang ada, tidak. Bicara, ada tidak manusia di dalam kita yang mampu melunakkan besi dengan tangannya? Gak ada, Pak. Siapa pencipta ini semua, wahai manusia? Dialah Allah Subhanahu. Jadi masalah teknologi Allah bukakan, Pak. Bukan masalah orang ini generasi kita lebih cerdas, lebih apa. Tidak. Ini masalah karunia pemberian Allah Subhanahu. Baru dibukakan di masa kita teknologi yang ada. Di mana itu tidak ada di masa dahulu. Tapi kalau kalian ada teknologi yang begitu canggih di masa dulu yang tidak ada di masa sekarang. Yang tidak ada di masa sekarang. Oleh karena itu tidak perlu kita sombong. Manusia apapun, Pak, pencapaian mereka dapatkan, baik untuk urusan agama, apalagi untuk urusan dunia yang kita ini, yang semuanya akan kita tinggalkan, gak ada alasan mereka untuk sombong. Kenapa? Allah mencipta segala-galanya. Tapi ingat, kata para ulama di sini, Allah menciptakan apa semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, ya. Tujuannya apa, Pak? Agar kalian manfaatkan, bisa untuk hidup satu. Yang kedua, agar kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi hasil bumi yang kita peroleh ini, Pak, dan teknologi yang kita dapatkan sehingga kita bisa hidup seperti zaman sekarang yang ada mikrofon, ada teknologi jarak jauh bisa mendekatkan yang jarak jauh, ya, dengan yang ada di masa kita sekarang. Semua itu mesti semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, maka kita gagal menjadi manusia yang sebenarnya. Saya pahami, teman-teman? Inilah bedanya antara muslim dan kafir. Kalau muslim, mereka meyakini, memahami semua ciptaan Allah saya yang mesti manfaatkan. Boleh nak manfaatkan yang ada yang bumi ini, Pak? Boleh, Pak Ari. Boleh nak kita menikmati makanan yang enak, Pak Ari? Boleh, Pak Ari, gak masalah. Pak Ari mau cari makanan yang harganya mahal, kualitasnya bagus, gizi, vitaminnya lengkap gitu. Umpama ya, walaupun bayar mahal, itu hukumnya boleh. Kenapa, Pak? Karena Allah ciptakan semuanya untuk kita, agar kita manfaatkan. Setelah itu harapan kita apa? Harapan kita saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau badan saya sehat, vitaminnya cukup, gizinya oke, seimbang, maka saya semakin kuat beribadah kepada Allah. Jadi dengan ayat ini kata para ulama, ya, kata para ulama, dan ayat yang menunjukkan bahwasanya hukum asal semua yang ada di muka bumi ini pada dasarnya apa? Halal. Iya. Kecuali kalau ada keterangan-keterangan yang melarang. Ada dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil asya'i ibahatun. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah boleh. Anda boleh nikmati. Semua yang ada Anda temukan di muka bumi boleh Anda nikmati. Hatta qama syar'u bitahrimihi, sampai datang informasi atau sinyal dari syariat yang melarangnya. Nah, antara porsi larangan dengan yang dibolehkan, maksudnya pendekatannya antara yang halal dengan yang dilarang, yang diharamkan, itu yang mana yang banyak? Jauh lebih banyak yang halal, yang boleh, ketimbang yang haram. Mari kita lihat contoh. Contoh seperti makanan. Makanan, Pak, semuanya halal. Yang haram apa, Pak? Bisa itu menjadi, Pak. Apa yang haram? Allah sebut dalam Al-Quran itu. Innama harrama alaikum. Pertama apa? Al-maitatu, bangkai. Waddamu, darah. Darah itu haram, Pak. Nggak boleh makan. Karena ada sebagian orang bukan darah, Pak. Jadi darah itu umpama sembeli sapi, kadang mohon maaf ya, sembeli anjing. Anjing itu ditusuk kemudian berdarah, ditampung darahnya itu dibekukan, Pak. Babi disembeli kemudian dipotong, darahnya itu dibekukan, nanti dimakan kayak pesta apa, kayak keju atau apa gitu. Itu berlaku loh, Pak. Nah, Allah haramkan darah nggak boleh. Yang ketiga apa? Walahul khinzir, dan daging babi. Babi itu nggak boleh dimakan, Pak. Haram secara syariat. Walaupun ada teknologi, zatnya itu yang haram, Pak. Secanggih apa teknologi sekarang? Mungkin kan dulu ada penelitian babi itu haram. Ternyata sains modern menemukan,
Allah, ternyata dalam daging babi itu ada cacing-cacing pita yang berbahaya untuk tubuh. Itu biasa babi. Nah, teknologi datang menjawab. Ada mesin yang bisa memasak daging babi itu untuk membunuh semua cacing pita. Berarti apa? Hukumnya halal haram? Tidak haram, Pak. Kenapa? Zatnya diharamkan oleh syariat. Bukan masalah ilat atau pengharamannya, tidak tahu kita. Saya itu, Pak. Kemudian ada yang diharamkan lain dalam Al-Quran seperti apa? Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, datang dalam surat lain. Ya, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, itu hukumnya bangkai, walaupun kambing. Tapi diserahkan untuk Nyi Roro Kidul, untuk dewa, untuk apa? Hukumnya haram, jadi bangkai. Dan yang lainnya ada dalam hadis datang, yaitu diharamkan makan anjing. Intinya jumlahnya tidak banyak, Pak. Bisa hitung jari. Tapi meskipun demikian, manusia justru tidak sabaran. Yang halal banyak, justru yang mereka cari itu yang haram. Kalau kata sebagian orang ya, saya ada sebutkan sukunya, dia bilang, semua bagi kita itu halal, Pak. Yang haram itu cuma satu apa itu? Kaki apa namanya? Kaki meja. Kaki meja itu nggak boleh, nggak bisa dimakan, Pak. Semuanya halal bagi kaki. Ya, mau tulang, mau apa, semua halal, Pak. Ya. Alat melihat teman-teman, ini ayat yang memberikan pencerahan kepada kita. Maksudnya Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan kebutuhan kita. Diciptakan kebutuhan bahan-bahan yang kita butuh komponen-komponen yang kita butuhkan dalam hidup ini. Setelah itu Allah, jangan lupa Allah juga berikan kepada kita manusia ini teknologi, cara pengolahan. Mulai dari yang kecil, pesan makan, cara mengolah makan, gimana cara mengolah beras menjadi nasi, mengolah sayur menjadi sayur-sayuran mentah bisa jadi dimakan, semuanya. Pakaian dari wool, dari kapas, besi yang menjadi nanti menjadi kapal, menjadi mobil, menjadi motor, menjadi pesawat, menjadi apa, kemudian untuk rudal itu apa namanya, Pak, bahannya? Bikin rudal, bikin bom, apa namanya bahannya? Kayak mesiu itu. Ya, semua itu Allah yang ciptakan, teknologinya diberikan kepada kita. Walaupun tidak ketemu di masa sahabat, tapi jangan membuat kita sombong. Nah, inilah yang berlaku hari ini, teman-teman. Orang kafir, ketika mereka berhasil menguasai dunia ini mereka olah, mereka kuasai teknologi Allah berikan kepada mereka, dibukakan. Apa yang terjadi? Mereka bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru membuat kerusakan di muka bumi. Semakin sombong, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Baik. Kemudian, ya, thumma istawa ila sama. Ya. Kemudian setelah itu Allah menuju langit. Istawa di sini, teman-teman, adalah sa'ada, naik ke atas. Tapi setelahnya ada huruf jar. Ya, huruf jar ila, bukan ala. Kan ada tuh Ar-Rahmanu stawa 'alal arsy. Ala berarti di atas arsy. Kalau di sini Allah berbicara, kemudian dia istawa ila sama. Kata para ulama maksudnya menuju langit. Fasawwahunna, kata beliau di sini, perhatikan tafsir, ala wartafa qahran laha fakawwanna sab'a samawat. Ya, ini Allah naik meninggi menuju langit, kemudian dia menciptakan 7 lapis langit. Ya, fasawwahunna ay atamma khalaqahunna sab'a samawati tammah. Itu Allah menciptakan setelahnya 7 lapis langit dengan sempurna. Apa maksudnya? Ayat ini memberikan isyarat kepada kita sebuah keyakinan, ideologi yang bisa kita jadikan sebagai pemahaman, yaitu Allah lebih dahulu menciptakan bumi, setelah itu baru langit. Kenapa? Karena Allah menyebutkan pencipta langit dan pencipta bumi dulu. Allah telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi. Ciptakan bagi kalian bumi dan apa yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah baru menujulah langit. Dan Allah ciptakan langit 7 lapis, fasawwahunna, dan disempurnakan 7 langit. Ini dalil kata para ulama, bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada langit. Nah, namun proses penciptaan itu semuanya terjadi hanya di dalam 6 masa saja. 6 hari. Allah mengatakan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Di dalam 6 masa. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa? 6 masa itu maksud
Tidak tahu kita itu masa di sisi Allah. Berarti 6 hari, 6 kali 12 jam atau 6 24 jam. Nah gitu kan. Itu ilmunya di sisi Allah SWT. Tapi 6 masa adalah proses yang lamanya waktunya itu hanya di sisi Allah SWT. Berapa harinya? Allah. Tapi Allah menyebutkan sini adalah ayam. Itu dalam masa 6 masa atau 6 hari. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Apakah Allah tidak mampu menciptakan dalam keadaan sekaligus? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Allah mampu tidak menciptakan langit dan bumi ini sekaligus? Hah? Mampu. Pertanyaannya, kenapa kok kamu sebutkan 6 hari di sini? Kenapa Pak? Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah hikmah daripada proses. Hidup ini proses, Pak. Gak ada yang simsalabim abrakadabra itu sistem apa namanya? Orang-orang pendukunan itu, Pak. Allah yang maha kuasa mampu kalau dia idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkehendak cukup mengatakan jadilah semua apa yang diinginkan. Tapi Allah tetap mengajarkan kepada kita apa? Sebuah proses, bahwasanya hidup itu butuh proses. Anda ingin A, ingin ini, ada proses, Pak. Ada yang orang yang ujub-ujub langsung cerdas gitu. Ada belajar. Ada orang-orang ujub-ujub langsung kaya. Enggak ada proses ke sana. Semuanya proses. Oleh karena itu teman-teman, Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah hikmah daripada hidup itu adalah perjalanan dan perjuangan. Nah itu yang Allah ingin sampaikan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan hal yang demikian. Jadi Allah lebih dulu menciptakan bumi. Setelah itu Allah isi semua yang ada di dalamnya, ya, dan diluaskan. Ya, summa daha Allah luaskan bumi itu. Maksudnya Allah datarkan bumi itu sehingga layak untuk ditempati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Langit, dan langit itu teman-teman diciptakan dengan bangunan yang sangat kokoh. Bangunan tanpa tiang. Wa khalaqas samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit-langit yang luas bangunannya itu, ya, tanpa ada tiang. Padahal kan ini menakjubkan. Bangunan begitu luas atau mana tujuh mana tepinya, tapi nggak ada hilang, nggak ada tiang penyangga. Dan bangunan langit di atasnya Pak, itu isinya bukan main besar dan beratnya. Ya, baik itu penciptaan makhluk, matahari, bulan, planet, meteor dan segala galaksi dan segala bentuk apa urutan-urutannya, ditambah lagi dengan makhluk-makhluk yang besar yang ada di sana. Siapa itu? Para malaikat. Sampai Nabi SAW ketika Mi'raj, beliau mengatakan, "At-tatis sama." Langit sudah merintih. Merintih biasanya kenapa, Pak? Karena terlalu berat yang dipikul. Terlalu berat yang dipikul. Wa huqad, dan telah layak bumi langit itu untuk merintih. Kenapa? Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sedang bersujud. Berat, Pak. Tapi meskipun demikian, Allah tetap menjadikan apa? Langit itu kokoh. Dari semenjak penciptanya sampai sekarang tidak ada yang bolong. Ada yang bolong, Pak? Tidak ada, Pak. Coba lihat Allah mengatakan apa? Lihatlah kepada langit itu. Ada tidak kalian menemukan cacat? Ada tidak kalian menemukan aib? Dan ini adalah ayat yang besar yang bisa, makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat di cakrawala ibu apa di muka bumi ini adalah langit. Makanya Allah sering menyebut dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilas sama. Lihatlah, tidak kalian melihat bagaimana langit diciptakan, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Dan langit diciptakan oleh Allah teman-teman selalu semakin lama semakin diperluas. Allah mengatakan was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamuslimun, dan kami bangun langit itu, kami ciptakan dengan kekuasaan kami, dan kami terus meluaskannya. Langit itu terus diluaskan. Oleh karenanya, maksud diluaskan itu apa, Pak? Wa inna lamuslimun, ini seakan-akan itu adalah isim fa'il, menunjukkan seakan-akan Allah masih menjalankan proses penciptaan. Terus diluaskan. Makanya termasuk surga, Pak, itu adalah makhluk yang selalu didekorasi oleh Allah, semakin lama semakin indah, semakin lama semakin luas. Demikian pula neraka. Ya, kalau ada penelitian sebahagian, Allah alam kebenaran atau tidak, tapi sebagian ahli sains di masa sekarang menemukan langit benda-benda langit itu semakin lama semakin menjauh dari planet bumi. Matahari semakin semakin menjauh. Ada bagian-bagian elemen langit itu yang mereka lihat dari apa? Orang antariksa bilang, semakin lama semakin jauh. Ya, bintang ini semakin berapa tahun yang lalu dengan tahun sekarang diukur semakin menjauh.
Wallahu alam, kalau benar itu pernyataannya berarti tidak bercanggah dengan ayat tadi. Allah mengatakan wa inna lamusi'un, dan kami senantiasa meluaskan langit itu. Ya. Dan langit teman-teman adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang mengetahui, maha berilmu atas segala sesuatu. Di ayat ini memberikan keterangan kepada kita, Allah lah satu-satunya zat yang maha berilmu. Tidak ada yang lebih berilmu daripada Allah. Allah memiliki sifat ilmu, Pak. Ya, sifat ilmu. Allah mengetahui. Tapi tidak seperti pengetahuan kita manusia. Apa bedanya? Kalau manusia mengetahui sesuatu itu diawali dari tidak tahu dulu. Belajar baru tahu. Dan setelahnya sering lupa, Pak. Adapun Allah Rabbul Alamin punya sifat ilmu. Tapi ilmu Allah diawali dari apa? Bukan diawali dari kebodohan. Dan kita tahu diawali dari pengetahuan yang sempurna. Dan dia senantiasa di atas kesempurnaan ilmunya. Ya, jadi sifat bisa jadi sama, tapi dalam hakikat jauh berbeda. Ini pembahasannya dalam masalah asma dan sifat Allah SWT. Tentunya penggalan ayat terakhir ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap muslim yang baik dia akan sadar Allah maha berilmu. Allah maha mengetahui apa saja yang saya kerjakan, baik itu diketahui oleh orang lain di tengah orang banyak, ataupun ketika sendirian, diketahui istri, atau tidak diketahui istri. Apa yang saya lakukan benar-benar diketahui oleh Rabbul Alamin. Allah maha baik. Demikian teman-teman, untuk ringkasan daripada tafsir yang disebutkan ayat ini. Adapun pelajaran yang bisa kita ulang, pertama kata beliau, ya, inkarul kufri billahi ta'ala. Allah mengingkari kekufuran kepadanya. Jadi semua kekufuran dicela oleh Allah. Yang kedua, iqamatul burhani ala wujudillahi wa qudratihi wa rahmatihi. Itu bagaimana tegaknya keterangan yang jelas, ya, tentang bagaimana ada keberadaan Allah SWT. Allah itu benar-benar ada. Setelah itu Allah benar-benar memiliki kemampuan dan rahmatnya yang sangat luas. Yang ketiga, kulliyatu kulli ayat, kulliyatu kulli ma fil ardi min mata'im wa masyarib malabis. Semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal, baik makanan, minuman, pakaian, wa marakib, dan juga kendaraan-kendaraan. Semuanya adalah halal kecuali kalau ada yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat kata beliau, yang keempat adalah Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi. Untuk apa, Pak? Untuk agar kalian bisa hidup dengan baik. Kemudian untuk menegakkan antataqawwaw bihi ala ta'atihi la ala maksiyati. Agar kalian semakin kuat beribadah kepadanya, ya, melakukan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bukan digunakan untuk maksiat. Segala bentuk nikmat kalau digunakan semakin menjauhkan kita dari Allah, itu bukan nikmat namanya, tapi disebut dengan nikmah. Itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan teman-teman, untuk kelas kita pada malam ini semoga bermanfaat dari faedah kita pelajari. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.